pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari
Allah yang menjadi penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati. Yang menjadi penghiburan bagiku ialah bahwa hidupku ini dengan tubuh dan jiwaku pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh utang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku, sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di surga. Bahkan segala sesuatu yang harus berguna untuk keselamatanku. Karena itu, oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk melanjut mengabdi kepadanya. Menurut hukum Allah yang adil itu, kita patut mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat. Adakah cara untuk luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Allah menghendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilannya dipenuhi. Oleh sebab itu, kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya, apakah dengan berupaya sendiri atau oleh upaya pihak lain. Dapatkah kita melaksanakan pelunasan dengan upaya kita sendiri? Sama sekali tidak. Bahkan tiap-tiap hari semakin kita berusaha sendiri, kita justru semakin menambah hutang kita. Mungkinkah ditemukan suatu makhluk di dunia ini yang dapat melunasi hutang kita? Sama sekali tidak mungkin. Pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang diperbuat manusia. Kedua, tidak ada makhluk apapun di bumi ini yang sanggup menanggung beban murka Allah yang kekal atas dosa-dosa kita. Jadi, pengantara dan penebus yang bagaimana yang perlu kita cari? Pengantara dan penebus yang harus kita cari adalah manusia sejati dan benar, tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk di bumi. Artinya ialah dia haruslah Allah yang sejati. Mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain, karena dia sendiri pun seorang yang berdosa.
Mengapa anak Allah dinamakan Yesus atau Juru Selamat? Sebab dia menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Lagi pula, sebab kita tidak boleh mencari dan tidak mungkin mendapatkan keselamatan dalam bentuk apapun pada orang lain. Apakah orang-orang yang percaya juga kepada Yesus sebagai Juru Selamat boleh juga mencari keselamatan dan kebahagiaan pada orang-orang kudus atau pada dirinya sendiri atau pada apapun yang lain? Ya tidak boleh dong, karena orang-orang seperti mereka itu sudah nyata-nyata menyangkal Yesus, meskipun dengan mulut mereka berpegang dalam Dia. Karena hanya kepada Tuhan sajalah kita harus berbakti. Mengapa dia dinamakan Kristus atau yang diurapi? Sebab dia telah ditetapkan oleh Allah Bapa dan diurapi dengan Roh Kudus menjadi nabi dan imam besar dan raja kita. Sebagai nabi dan guru kita yang tertinggi, dia telah menyatakan kepada kita dengan sempurna seluruh rencana dan kehendak Allah yang tersembunyi mengenai penebusan kita. Sebagai imam besar kita satu-satunya, dia telah menebus kita dengan korban satu-satunya, yaitu tubuhnya sendiri, dan senantiasa menjadi pengantara kita di hadapan Allah dengan doa syafaatnya. Sebagai Raja kita kekal, dia memerintah kita dengan firman dan Roh-Nya, serta melindungi dan memelihara kita sehingga tetap memiliki keselamatan yang telah diperolehnya. Mengapa Kristus harus merendahkan diri sampai mati? Sebab menurut keadilan dan kebenaran Allah, hutang dosa-dosa kita tidak dapat dilunasi dengan cara apapun juga, kecuali dengan kematian Anak Allah. Tetapi, apa manfaatnya bagi saudara jika saudara percaya kepada semua hal ini? Bahwa di dalam Kristus aku dianggap benar di hadapan Allah, dan aku dijadikan ahli waris hidup yang kekal. Bagaimana proses saudara benar di hadapan Allah? Hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Hati nuraniku memang mempersalahkan aku, karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah, dan tidak ada yang kutaati. Dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Namun Allah, tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat, memberikan kepadaku anugerah-Nya. Pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenaran dan kesuciannya yang sempurna dianggapnya sebagai milikku, seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya. Mari perlahan kita bangkit berdiri. Kita sudah ditebus oleh Tuhan kita. Kita mau merayakan nyanyi glory. Glory, glory, glory.
mengerti dengan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Lari. sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Ya, kami milikmu, engkau milik kami. Kau juru selamat kami, engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih oleh karena kebaikanmu, karena kemurahanmu. Terima kasih oleh karena kasihmu yang tiada tara. Dan malam ini kembali kami boleh bersuka cita merayakan kelahiranmu. Biarlah kiranya sukacita kami menyenangkan hatimu, pujian, pengagungan yang kami persembahkan di hadiratmu pada malam ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan duduk diam dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melawat kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapilah setiap kami, berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, dan biarlah hal itu boleh dipakai oleh-Mu menjadi sarana memberkati jemaat Tuhan, baik yang hadir malam hari ini maupun yang menyaksikan melalui live streaming.
Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Iya, bagi Bapak Ibu yang bawa anak kecil, boleh pindah ke ruang sebelah supaya anak-anak bisa dengan leluasa berada di sana. Di sana juga ada TV, ada sound system, sehingga orang-orang tua bisa juga dengan nyaman mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk panitia, pengisi acara telah membawa kita bersukacita malam hari ini, dan biarlah kiranya kita boleh bersukacita oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Baik, malam ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu Turn the Tide, bagian yang kedua. Tadi malam kita sudah membahas bagian pertama. Hari ini saya ingin mendasarkan dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya membacakan untuk kita semua dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-53. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara-saudara, tadi malam saya sudah jelaskan apa arti tema kita, Turn the Tide, membalikkan keadaan, memutar balik arah, mengubah situasi kita secara drastis dan dramatis. Tadi malam saya sudah jelaskan bagaimana Allah melakukan turn the tide dalam kehidupan kita dengan cara pertama-tama Ia memenuhi roh, memenuhi tokoh-tokoh Natal. Semua tokoh Natal ternyata pengalaman pertamanya ialah dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik itu Yusuf, Maria, Zakaria, Elizabeth, Yohanes Pembaptis, dan juga orang-orang lainnya itu dipenuhi Roh Kudus. Dan yang kedua, tadi malam saya jelaskan cara Tuhan melakukan pembalikan keadaan mereka ialah melalui cara atau dengan cara mengatasi rasa takut mereka. Dan yang ketiga kemarin ialah dengan cara memberi mereka sukacita dan kegembiraan. Saudara-saudara sekalian, Allah melakukan perubahan arah, melakukan pemutaran balik arah daripada seseorang yang jalannya bengkok, yang jalannya sudah keliru, yang keadaannya kacau balau, yang hampir kalah, yang hampir kacau balau, ya keluarga-keluarga mungkin yang sedang menuju kepada kehancuran, bisnis yang sedang menuju kepada kebangkrutan, kesehatan yang semakin menurun, dan segala macam yang buruk yang dialami manusia diputar balik oleh Tuhan dengan cara yang drastis dan dramatis. Dan itu yang terjadi pada tokoh-tokoh Natal. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau melihat bagaimana kita menjumpai istilah turn the tide ini di dalam kehidupan manusia, baik dalam sejarah dan politik, dalam bisnis ekonomi, dalam olahraga, dalam kehidupan pribadi, dalam kesehatan. Kita lihat bahwa Perang Dunia Kedua misalnya, ada pertempuran Stalingrad antara Jerman dan Soviet waktu itu. Soviet hampir kalah sebab sudah dikepung oleh tentara Jerman, tetapi kemudian bisa membalikkan keadaan. Dan itu dianggap sebagai turn the tide yang mengubah arah perang dunia pada waktu itu. Di dunia bisnis kita juga tahu sebuah perusahaan yang hampir bangkrut bisa mengalami titik krusial, bisa mengalami turn the tide atau turn around dan menurun dari stagnan atau nyaris bangkrut, tiba-tiba menanjak kembali dengan kinerja yang meningkat dan sukses kembali dengan performance yang lebih baik. Kiranya kita percaya bahwa nasib orang bisa berubah dalam 1 detik. Amin. Amin. Karena Allah bisa melakukan itu.
Saudara-saudara yang mengalami mungkin yang decline, yang sudah menurun, tiba-tiba dapat second wind, angin baru, ya, lalu tiba-tiba menanjak lagi. Nah, itu namanya turn the tide. Di bidang olahraga, tadi malam saya sudah jelaskan, di sepak bola misalnya, tiba-tiba ada gol di injury time, di detik-detik terakhir, tiba-tiba menang. Itu turn the tide. Ya, di tinju, orang sudah jatuh 3 atau 4 kali, knockdown. Belum knock-out tapi knock-down. Tiba-tiba saudara-saudara bisa bangkit lalu membalikkan keadaan, dia menang. Dalam kehidupan pribadi juga sama. Ada orang-orang yang kehidupannya kacau balau, yang kehidupannya tidak menentu, tetapi kemudian mengalami pengalaman yang drastis, pengalaman yang dahsyat, peristiwa yang besar, sehingga dia mengalami perubahan. Mungkin dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, bisa menyelesaikan pendidikan yang mungkin sudah hampir DO gitu ya, sudah menyerah, sudah angkat tangan, sudah tidak ada harapan apa-apa. Tiba-tiba terjadi perubahan yang luar biasa. Karena tangan Tuhan menolong. Yang beberapa waktu yang lalu ada calon dokter, spesialis anak. Itu sudah 7 tahun, nggak lulus-lulus. Spesialis anak biasanya itu 4 tahun selesai, tapi ini orang 7 tahun udah selesai. Lalu istrinya telepon saya nangis-nangis. Dia berkata, "Pak, ini bagaimana? Kami sudah merantau 7 tahun di Semarang, dari Sumatera sana. Kami sudah 7 tahun di sini, tapi nasib suami saya gak jelas. Ini kurang beberapa hari, saudara. Penentuan apakah dia boleh lanjut atau harus DO. Bayangkan 7 tahun, tiba-tiba ada kabar, ada kemungkinan dia tidak akan lulus. Wah, saya berpikir bagaimana caranya ini. Lalu saya periksa saudara-saudara di Penedikti. Para dosen tahu ini pangkalan data di Kementerian Pendidikan, ada namanya pangkalan data Dikti, pendidikan tinggi. Saya buka riwayat kuliahnya dia, dan ternyata saudara-saudara dia tinggal 2 mata kuliah. Jadi sudah semua lulus, semuanya sudah selesai, nilainya bagus, tapi ada 2 mata kuliah yang belum selesai. Nah, lalu saya bilang istrinya, coba tanya kenapa 2 mata kuliah itu nggak selesai. Karena tinggal 2, istrinya terbelalak. Loh, masa toh Pak? Iya, tinggal 2 itu. Jadi cobalah tanya suamimu yang sudah frustrasi, kenapa? Lalu ditanya, ternyata dosennya killer. Jadi 2 mata kuliah itu dosennya killer, nggak mau kasih nilai. Gara-gara apa nggak ngerti. Nah, kalau begitu, begini saja. Ayo kita berdoa biar Tuhan kasih ide, kasih hikmat. Jadi kami berdoa melalui telepon saudara-saudara, dan terjadilah turn the tide, pembalikan keadaan. Tiba-tiba saya punya ide, saya berkata, kamu ketemu ketua jurusan. Lalu bicara kepada dia bahwa ada kemungkinan suamimu tidak lulus setelah 7 tahun kuliah. Lalu minta tolonglah dia untuk membantu bagaimana cara bicara kepada profesor dosennya itu. Oh iya Pak, ya. Lalu dia pergi ke ketua jurusan. Nah, ketua jurusan berkata, oke, sebisa mungkin saya bantu. Lalu bicaralah kepada dosen, kemudian dosen berkata, kalau begitu, mumpung ada kuliah online, suruh dia ikut kuliah. Wah, ikut kuliah, selesai, lulus. Kemudian saudara-saudara, 2023 atau 2022 saya lupa itu, di bulan Februari dia wisuda, spesialis anak, balik ke kampung sana. Ada mahasiswa di sini yang hampir DO karena nggak niat kuliah, udah dibantu susah itu ya. Kesehatan juga sama, dan orang yang sakit-sakitan tiba-tiba diberikan keadaannya oleh Tuhan, sehat walafiat. Amin. Amin. Ada yang sakit malam ini di sini? Sehat. Datang tadi merengut, aduh begitu. Nah itu turun the tide yang Tuhan lakukan. Nah saudara-saudara, mari kita perhatikan kembali ayat 52 dan 53 tadi.
Di sana dikatakan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lalu dilanjutkan ayat 53, ia meninggikan orang yang rendah dan melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar. Itu turn the tide. Ini nyanyian Maria, saudara-saudara ya. Itu kan Magnificat itu berarti nyanyian, bahasa Latin itu. Ketika Maria ketemu sama si Elizabeth, lalu dia berkata Shalom Aleichem. Kemudian Elizabeth berkata, waduh siapa kamu ini sehingga ibu tuanku, Bunda Allah. Masih ingat tempoh hari saya khotbah itu, Bunda Allah Theotokos. Masih ingat ya? Waktu itu saya tanya, Maria itu Theotokos atau Kristotokos? Bundanya Allah atau bundanya Kristus? Nah, saya harap saudara masih nggak bingung soal ini. Nah saudara-saudara, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang menjenguk aku? Ketika salam itu sampai di telingaku, bayi di kandunganku meloncat kegirangan, kata Elizabeth. Ingat peristiwanya ya. Jadi begitu Gabriel selesai jumpai Maria di Nazaret, lalu dia pergi jalan jauh sekali ke Yudea, ke sebuah pegunungan, jumpa kerabatnya yang ternyata sudah hamil 6 bulan setelah menanti berpuluh-puluh tahun, sudah rambut putih, sudah keriput, tidak mungkin lagi hamil, ternyata kok hamil. Nah ketika Maria shalom gitu, ibu itu berkata, waduh siapa kamu ini? Sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Karena bayi di kandunganku meloncat kegirangan. Saudara-saudara, setelah pertemuan itu, selesai percakapan itu, lalu Maria nyanyi. Nah, dia nyanyi, saudara, namanya Magnificat. Ini salah satu nyanyiannya tadi. Ini diambil dari nyanyiannya Hana sebenarnya. Berapa puluh tahun sebelumnya atau ratusan tahun sebelumnya, Hana, ibunya Samuel, itu juga nyanyi ketika dia dapat Samuel, lalu dia nyanyi 1 Samuel 2 ayat 7. Dia di sana dikatakan Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Bapak Jimmy Philip almarhum bikin lagu dari ayat ini. Kita sering nyanyi itu kan. Ia membuat miskin dan menjadikan kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Nah, Maria mengolah kalimat itu. Diulangi tadi sekali lagi, dia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Condetai, yang kaya jangan sombong, yang kaya jangan berpikir selamanya kau akan punya berjaya, gitu kan? Karena kalau Tuhan berubah sedikit saja secara drastis, kapok kau ya, gitu kan? Walaupun Pak Pujo berkata, 7 turunan, terus karena ada yang mengumpulkan kekayaan 7 turunan, berapa tanjakan? 8 tanjakan. Ada yang berkata begitu. Nah, tiba giliran ke-8, saudara. 7 turunan dapat. Keturunan ke-8 nggak dapat. Ditanya, nenek moyangmu 7 turunan kaya, kamu kok enggak? Sudah dihabiskan sama 7 generasi. Jadi jatahku sudah habis. Kodon sih kata orang, kalau orang suka pergi ke gunung-gunung, pergi ke suhu-suhu, pergi ke orang-orang pintar, pakai opo-opo, pakai ini itu untuk mengumpulkan harta, itu ternyata jatah anak cucunya yang diambil. Gak tahu bener apa enggak, tapi rata-rata katanya begitu. Jadi orang yang pergi ke gunung Jawa Timur sana, tahu ya gunung apa ya? Wah, tiba-tiba kaya. Ternyata anaknya cucunya miskin. Gak sampai turunan ke-4, ke-5, apalagi ke-7. Gak sampai ke-8, tiba-tiba sudah gak kebagian. Cucunya gak kebagian, kenapa? Habis. Karena sudah dipek semua sama opanya, sama engkongnya. Jatah mereka di masa depan sudah ditarik ke depan sini. Masa dia kaya, tapi anak cucunya miskin.
Jadi saudara-saudara yang suka bermain-main begitu, berhentilah. Karena Tuhan bisa mengubah dalam sekejap mata. Tuhan membuat miskin menjadi kaya. Tapi kaya juga bisa menjadi miskin. Apalagi yang bermain-main dengan kuasa-kuasa yang seperti itu, dengan suku, dengan orang pintar, dengan dukun, dengan segala macam, dengan pertolongan yang bukan dari Tuhan. Habis nanti anak cucumu nggak kebagian. Kasihan mereka. Kamu kaya, anak cucumu besok kere tenang gitu, miskin betul, gara-gara ulahmu. Berhentilah, terima apa yang ada sekarang ini yang dari Tuhan. Tuhan bisa membuat orang miskin naik tiba-tiba, membuat jadi kaya. Dia merendahkan tapi juga meninggikan. Nah, itu nyanyian dari ibu-ibu ini loh saudara ya. Ibu Hana, lalu Mbak Maria. Kan masih Mbak waktu itu kan? Nonik masih muda sekali, Nonik Maria. Tapi nyanyiannya panjang sekali. Salah satu tadi dia berkata, ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tapi kemudian di ayat 53 ini yang paling menyenangkan, ia meninggikan orang yang rendah dan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Yesus memang datang untuk tujuan ini, salah satunya membalikkan keadaan manusia dari gelap kepada terang yang ajaib. Kehadirannya dalam sejarah manusia sungguh-sungguh telah mendatangkan perubahan drastis dan dramatis dalam kehidupan banyak orang, baik secara rohani, secara mental, secara fisik, secara ekonomi dan keuangan, secara sosial, secara moral, dan seterusnya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kita beberapa orang di Alkitab, di Perjanjian Baru, secara singkat. Lalu nanti saya tunjukkan ada dua orang di masa kini yang juga mengalami pengalaman turn the tide ini. Di Alkitab yang pertama, saudara-saudara, kita tahu Maria itu. Maria gadis desa. Gadis desa. Tiba-tiba menjadi Theotokos. Tidak terkenal. Maria biasa, gadis biasa seperti orang di desa-desa kita di sini. Nazaret itu kan waktu itu desa. Jadi dia biasa saja, dia jalani hidupnya. Tiba-tiba terjadi perubahan drastis dan dramatis. Dari wanita biasa, mbak-mbak biasa gitu saudara ya, tiba-tiba menjadi bunda Allah, Theotokos. Itu kan turun detail, mengagetkan itu. Para gembala, tadinya orang-orang yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Kalau ada rame-rame begini, kalau ada orang pesta pernikahan, kalau ada pesta keluarga, itu gembala gak pernah diingat. Kita ingat ketika Daud mau diurapi, abangnya semua didatangkan bapaknya, Isai datangkan bapak untuk anak-anaknya. Lalu Samuel berkata, waduh, kok gak ada yang dipilih ya? Masih punya nggak anak lainnya? Lalu bapaknya bilang apa? Bapaknya padahal imam ya saudara, orang hebat tuh, hamba Tuhan, rohaniwan itu bapaknya. Lalu dia bilang apa? Tinggal satu. Terus tapi di padang, ngapain? Angon, pedus. Saudara pernah ngelirik angon? Ada nggak ibu-ibu di sini bercita-cita, Tuhan, aku berdoa, aku diberi mantu angon. Tukang angon. Ada? Halo, Mbak, ada nggak berdoa, Tuhan berilah aku seorang gembala kambing gitu, ada? Nggak ada. Kecuali Bu Yerus mau dengan gembala kambing, gembala kerbau. Ini aslinya gembala kerbau loh ini. Asli gembala kerbau betul saya. Saudara kok mau dengerin gembala kerbau ngomong ya? Udah puluhan tahun lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba gembala ini menjadi penginjil. Nggak diperhitungkan, nggak didengar orang, nggak dianggap orang, nggak diingat sama sekali. Tiba-tiba diperhitungkan. Nah, yang lain lagi orang Majus. Next ya, orang Majus. Ayo yang di atas, next, udah jauh kita. Terus, tadinya cuma ilmuwan, pikirannya cuma
cari pengetahuan baru, teliti bintang ilmu falak. Konsentrasinya, concernnya cuma pokoknya urusan ilmu pengetahuan teknologi zaman itu. Tiba-tiba jadi rohaniwan. Berubah tak? Ada yang besar ini. Begitu saya berkata ilmuwan, tiba-tiba jadi rohaniwan. Ada yang besar begitu hatinya. Baik, jangan-jangan aku dirubah Tuhan begitu. Amin. Orang mesti jawab. Ngono, nanti malam-malam Tuhan datang bicara di hatimu, atau selesai khotbah ini nanti bicara di hatimu kapok kowe. Sing nom-nom ya, sing nom-nom. Konsentrasinya pingin dokter, pingin insinyur, pingin sarjana hukum, pingin pengusaha top. Tiba-tiba Tuhan berkata, stop. Lalu apa Tuhan? Jadi rohaniwan. Sekolah. Amin. Sekolahan. Iya. Loh ini kan begitu ceritanya, kan? Ilmuwan orang Majus itu agama lain dalam waktu singkat berubah seketika. Juga murid-murid Yesus tadinya cuma pelayan, pemungut cukai, nelayan maksudnya itu ya, nelayan, pemungut cukai, aktivis politik, suka demo-demo gitu saudaranya, demonstran. Kemudian tiba-tiba jadi rasul. Nggak dinyana, nggak dong, nggak deng gitu kan. Tiba-tiba saudara-saudara sekalian berubah jalan hidup mereka. Ada petugas pajak di sini. Oh ini calon rohaniwan. Motornya ditinggikan saudara. Kemudian Sakeus juga pemungut cukai, petugas pajak. Kayak si siapa? Gaius gitu kan? Gaius, Sakeus. Saya itu kadang-kadang dipanggil, ada jemaat itu panggil saya Pak Sakeus. Pak Yairus bukan. Wah berantem sama saudara-saudaranya. Itu Pak Yairus bukan. Nah siapa? Pak Sakeus. Tidak apa-apa, pada usir. Tiba-tiba saudara jadi dermawan. Dirubah. Turun the time. Siapa lagi saudara-saudara sekalian? Ada wanita pendarahan 12 tahun menderita, habis uangnya, habis segala sesuatu yang dia miliki, penyakit tidak sembuh-sembuh. Tiba-tiba jumpa Yesus, balik keadaannya. Tidak lama, tidak proses sedikit demi sedikit, tidak langsung drastis, dramatis seketika sembuh. Maria Magdalena. Ya, next, ayo yang di atas jangan ngobrol. Maria Magdalena, ya, dirasuk 7 roh jahat, tiba-tiba lepas. Ada yang pernah kerasukan di sini lalu dilepaskan? Dulu tahun-tahun 2000-an itu kita kan sering pelepasan di sini ya. Saya itu sampai hari ini pelayanan di mana-mana masih suka melepaskan orang-orang dari ikatan kuasa kegelapan. Di kampus saudara, di kampus sekolah pendeta. Ternyata ada yang kerasukan juga. Jadi beberapa waktu lalu saya itu akan pelepasan berapa anak di situ. Bapak mahasiswa teologi kerasukan. Kemudian wanita Samaria, wanita nakal tiba-tiba berubah menjadi penginjil. Pengantin di Kana, kehabisan anggur, kehabisan minuman, tiba-tiba kelimpahan. Lalu Paulus, gak tahu Pak Paulus Tandianto juga ngalamin gak gitu? Atau perlahan-lahan. Kalau Paulus yang di Alkitab itu kan tiba-tiba pembenci Kristen, lalu tiba-tiba menjadi Rasul Kristus. Dan itu turn the tide semua. Saya tahu ada yang deg-degan di sini. Kira-kira malam ini Allah melakukan apa dalam hidupku gitu. Amin. Men. Nah, itu dalam Alkitab. Sekarang saya mau bicara dari sejarah, dari masa kini, masih di abad-abad belakangan ini. Saya memberi 2 contoh saudara-saudara, orang yang mengalami turn the tide pada masa kini, yang
Kita lihat di situ banyak orang yang pecandu narkoba, pecandu alkohol, pecandu rokok, penguasa hawa nafsu, yang sakit, yang miskin, yang bangkrut, yang berantakan, yang broken home, dan segala macam itu tiba-tiba mengalami turn the tide. Nah, saya mau beri 2 contoh. Yang pertama namanya Nicky Cruz. Ini Nicky Cruz. Saya suka baca bukunya orang ini. Dulu saya baca bukunya dalam bahasa Indonesia, judulnya Aku Takkan Menangis Lagi. Bahasa Inggrisnya saya lupa namanya kemarin itu ya. Apa namanya itu? Ada bukunya dia, saya lupa, mungkin nanti saya ingat. Orang ini tumbuh di Puerto Rico. Tahu Puerto Rico di mana? Halo? Amerika Selatan. Artinya Klaten ya. Dua itu ya. Puerto Rico ini Amerika sebelahnya sana. Ya, di situ ada Haiti gitu kan. Ada Kuba itu, Haiti, kemudian paling ujung sana pulau kecil namanya Puerto Rico. Orang Puerto Rico itu aslinya banyak yang dari Itali. Saudara pernah ingat enggak? Saya pernah undang di sini ada namanya Hector, suaminya Leni Hasugian Solo, suaminya Hector. Masih ingat ya? Pernah khotbah Pentakosta di sini, ada kenaikan. Nah itu orang Puerto Rico. Bayangkan kira-kira, enggak terlalu tinggi, tingginya seperti saya ini kira-kira gitu ya. Nah orang ini, Nicky Cruz ini orang Puerto Rico. Orang tuanya terlibat dalam praktek okultisme dan seringkali melakukan kekerasan terhadap anaknya ini, si Nicky Cruz ini. Merasa tidak dicintai, lalu dia lari ke Amerika, kemudian sampai di New York dan bergabung dengan geng jalanan yang bernama Mouse. Dan kemudian menjadi pemimpinnya di The Bronx. Oh, The Bronx itu. The Bronx itu pusat preman di New York. Mike Tyson dulu pernah di situ. Mike Tyson ya. Nah, itu cuma Mike Tyson di kelompok mana? Si Nicky Cruz di Mouse namanya. Hidupnya saudara-saudara penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan, penuh dengan narkoba. Cuma memang dia tidak pernah sampai membunuh, tapi anak buahnya beberapa membunuh. Nah, titik balik dalam kehidupan orang ini begini saudara. Satu kali ada seorang penginjil bernama David Wilkerson. David Wilkerson ini dia bingung pelayanannya kok gak maju-maju, menginjil yang gak ada yang bertobat, kemudian apapun yang dia lakukan dia gak ada hasil. Akhirnya satu kali saudara-saudara dia memutuskan semua TV di rumahnya semua dimatikan. Nggak boleh ada TV, nggak boleh ada telepon bunyi, nggak boleh segala macam. Dia nggak mau lagi nonton TV sama sekali. Pak pendeta ini dia berdoa, dia baca Alkitab, dia cari kehendak Tuhan, dia nanya kepada Tuhan kira-kira apa yang harus dia lakukan dalam pelayanannya supaya berhasil. Ya, terima kasih. Malaikatnya kok bawa ngejikop kemana-mana ya. Kayak aku ya. Makasih Pak. Lalu saudara-saudara orang ini dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Dan Tuhan bawa orang ini pergi ke Bronx. Dia khotbah di pusat-pusat kejahatan di New York. Dia khotbah di situ berhadapan dengan para preman kelas tinggi. Nah, yang dengar salah satunya itu Nicky. Ya, lalu Nicky berkata, kamu berhenti nggak berkhotbah? Kalau nggak saya bunuh kamu. Dan kamu teruskan kamu khotbah, saya habisi kamu. Tapi dia bilang apa? Dengan tenang dia berkata, Nicky, kamu bisa memotongku menjadi ribuan potongan, tapi setiap potongan akan tetap berkata bahwa Yesus mencintai kamu. Dan kata-kata itu saudara-saudara sekalian menusuk hatinya. Tak lama kemudian dia menghadiri sebuah kebaktian di gereja. Dia dengar Nicky Cruz akan khotbah di gereja, dia pergi ke sana, dia ajak teman-temannya. Dan singkat cerita saudara-saudara, dia bertobat di situ. Dia dengar khotbah
David Wilkerson ini dia bertobat dengan pertobatan yang mendalam. Kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia merasakan kasih yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Wah, saudara-saudara, sesudah itu mereka kebaktian sendiri, panitianya preman yang baru bertobat. Semua panitianya preman yang mau bertobat. Salah satu kolektannya Nicky Cruz. Jadi kolektan bawa kantong persembahan. Jemaatnya ngelihatin, ngeri-ngeri sedap. Mereka tahu ini semua adalah preman. Tahu-tahu jadi kolektan. Sangar semua, baru bertobat. Ya pasti takut tuh ya. Ini saya pesan panitia supaya nanti kolektannya yang sangar-sangar ya. Siapa tahu ada orang yang medit-medit di sini gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, selesai persembahan, itu persembahan ke samping bablas. Balik-balik. Lah ini Pak Pendeta bingung. Iki piye kolektannya preman, ini persembahannya dibawa kemana? Kok nggak keluar-keluar? Memang katanya ada niat mereka. Sakan enggak ya? Kelihatannya banyak ini. Jutaan dolar ini. Ini banyak sekali karena yang hadir kan dengar preman bertobat yang hadir banyak sekali. Ini kira-kira gimana ya? Akhirnya Nicky Cruz sadar. Dia berkata, nggak boleh ada satu yang macam-macam. Kalau ada yang macam-macam berhadapan dengan saya, ketakutan semua. Akhirnya balik lagi, maju lagi, disahkan saudara di depan mimbar, serahkan semua. Pendetanya lega. Mereka kan dikira menyelewengkan persembahan jemaat gitu kan. Nah, singkat cerita kemudian saudara-saudara hidupnya berubah. Setelah pertobatannya, dia meninggalkan dunia kejahatan, lalu dia balik ke Puerto Rico, sekolah Alkitab. Kemudian menjadi penginjil. Itu gayanya penginjil, nangis dia gitu ya, muda, gondrong begitu, ini sudah pakai jas, ini sudah masa tuanya itu. Sekarang umurnya 86, masih hidup di Amerika, di Colorado di sana. Nicky menunjukkan bagaimana seseorang yang hidup dalam kekerasan dan keputusasaan dalam menghadapi dunia ini tiba-tiba mengalami turn the tide. Dibalik keadaannya, dibalikkan situasinya dalam waktu singkat. Secara luar biasa, secara dramatis, secara praktis. Dan satu kali saya membaca buku bagaimana dia kepenuhan Roh Kudus. Nyimpang sedikit, saya nggak siapkan ini. Tapi ketika dia sekolah Alkitab itu, dosen berkata kalian harus penuh Roh Kudus. Wah, adakan KKR, tumpang tangan, Nicky nggak penuh-penuh. Beberapa temannya nggak penuh-penuh. Ulangi lagi, KKR lagi, tumpangi tangan, nggak penuh. Nggak ada pengalaman apa-apa tentang bahasa roh, tentang Pentakosta, tentang penuh Roh Kudus. Bingung dia. Dosen berkata ada, tapi kok kita nggak ngalami. Lalu ada 4 orang mereka. Kalau begitu ayo kita doa malam. Kita doa malam sendiri, tidak usah KKR. Kita kumpul di chapel, berempat doa. Nggak dapat. Seminggu nggak dapat. Kemudian mereka berkata, mungkin karena kita bersama tidak konsentrasi. Mari kita terpencar. Oke, kamu di chapel, kamu di halaman, kamu di ruang kelas itu, kamu di bagian mana? Sudah, akhirnya saudara-saudara tiba-tiba yang di halaman bersorak-sorak, teriak-teriak, berbahasa roh, teriak-teriak. Temannya berkata, kamu dapat di mana? Di halaman. Rame-rame kita pergi ke halaman. Kelihatannya Roh Kudusnya ada di halaman. Nah, setelah itu mereka di situ nggak dapat. Bentar lagi. Lalu yang satu tiba-tiba di sana saudara di chapel dia teriak-teriak. Lalu yang satu juga teriak. Tinggal si Nicky Cruz. Yang 3 sudah dapat, udah berbahasa roh. Nicky Cruz nggak dapat. Sampai akhirnya frustrasi. Tuhan nggak cinta saya. Lalu dia berniat mau keluar dari sekolah Alkitab, nggak mau lanjut lagi, tak balik ke New York lagi, jadi preman lagi. Nyatanya Tuhan tidak cinta saya. Nah, ada teman kelasnya saudara, dia berkata, sebelum kamu pulang, ikut saya pelayanan dulu. Tak mau, saya sudah beli tiket kereta mau pulang, saya mau balik ke Amerika. Bos, pokoknya kereta jam berapa? Jam 10. Ini kebaktiannya jam 5, masih banyak waktu. Selesai jam 7.
Jadi ikut saya dulu, pelayanan dulu. Dengan berat hati dia ikut pelayanan, saudara-saudara. Kemudian ternyata di pos PI-nya itu lantainya tanah, kursinya nggak ada sandarannya. Jadi papannya mentul-mentul gitu kan. Jadi mereka nyanyi itu gaya sedang jemaat Allah itu heboh banget. Nah kayak GIA itu nggak terlalu heboh. Dibanding GSJA itu lebih heboh ya, betul ya Pak Ustaz. Heboh banget. Ini gayanya begitu saudara. Dipikir apa tuh orang-orang ini. Selesai temennya ini khotbah, undang jemaat maju ke depan, terima Roh Kudus. Semua maju. Nah dia toleh-toleh dia sendirian. Waduh, malu ini mahasiswa sekolah Alkitab. Jemaatnya maju, dianya kok sendirian. Bingung dia. Daripada aku ditertawakan jemaat, maju sekalian, maju. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia buka mata jam 10 malam. Kaget nggak? Kaget. Ditanya loh, jemaatnya mana? Oh sudah pulang dari jam 7 tadi. Karena doanya kan 6:30. Yang lain kan penuh Roh Kudus cuma setengah jam. Lah aku ngapain? Kamu tadi geletak di situ dari 6:30 sampai sekarang jam 10 malam. Dia bersuka cita. Nggak jadi pulang, tiket kereta hangus, dia sekolah lagi, lanjut sampai lulus sampai menjadi hamba Tuhan. Itu kalau dirubah hidupnya sama Tuhan. Kan dia sudah penuh Roh Kudus apa belum tahu? Woi, jadi Kristen kok santai-santai. Pulang balik Pak Yerus ngomong penuh Roh Kudus, 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 penuh Roh Kudus. Abai saja. Orang urusan. Penuh gitu loh. Tadi malam saya bicara. Kunci pertama yang Tuhan lakukan untuk turn the tide itu penuh Roh Kudus. Malam ini bicara lagi saudara, penuh Roh Kudus. Itu contoh pertama. Itu contoh kedua saya ambil dari Indonesia saja. Kenal orang ini ya? Siapa ini? Satu. Ini bosnya Yaya ini, mana Yaya? Ini bosnya Yaya ini. Pemilik bank Mayapada. Ang Chuming. Saudaranya Kok Ming kelihatannya. Dato Sri Tahir. Salah satu naga Indonesia, betul ya? Iya. Betul tak? Betul. Nah, ini orang Kristen ini. Dia konglomerat, bahkan termasuk salah satu naga pernah jadi anggota One Team Press era Jokowi, Dewan Pertimbangan Presiden. Dia pendiri pemilik Mayapada Group. Ayahnya itu cuma pembuat becak di Surabaya. Keluarganya seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hanya kebutuhan dasar sembako saja susah setengah mati. Karena bapaknya cuma pembuat becak, bukan tukang becak, pembuat becak. Yang harus membantu orang tuanya belajar bekerja di pasar sejak kecil. Kehidupan serba kekurangan membuat masa kecilnya penuh perjuangan. Ia bisa kuliah di luar negeri karena beasiswa. Namun saudara-saudara, ia harus melepas beasiswa karena ayahnya sakit. Dia sudah di luar negeri, tapi ayahnya sakit suruh pulang, terpaksa dia lepas. Ia kemudian tinggal dan merawat ayahnya di Indonesia, meskipun itu berarti dia kehilangan kesempatan besar untuk berubah nasibnya. Dan titik krusial di dalam hidupnya, titik turn the tide dalam bisnisnya, berkaitan dengan perjalanan spiritualnya sebagai orang Kristen. Dalam berbagai wawancara, dia mengungkapkan bahwa titik balik hidupnya terjadi ketika dia menghadapi masa-masa sulit di dalam bisnisnya. Ia pernah mengalami tekanan finansial, usahanya di bidang tekstil mengalami kebangkrutan, dan hampir membuatnya menyerah. Gak usah jadi pebisnis, kelihatannya entah bakat, entah ada berkat di bisnis, berhenti saja, kira-kira begitu saudara. Nah di titik terendah dari hidupnya yang membuat dia hampir menyerah itulah dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia minta bimbingan dari Tuhan. Dia minta kekuatan dari Tuhan.
dan ia merasa mendapatkan damai, mendapatkan sukacita, dapat inspirasi baru untuk melangkah. Tahir juga menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti integritas, kerja keras, pelayanan kepada sesama itu menjadi kunci suksesnya dia. Lalu sekarang dia sukses, saudara, dia terlibat di dalam pelayanan filantropis, berbagi-bagi berkat bagi banyak orang secara besar-besaran, mendirikan rumah sakit, termasuk di IKN sekarang dia dirikan rumah sakit ya. Kemudian mendonasikan sebagian besar kekayaannya melalui Bill Gates dan Linda Gates itu ya. Bill Gates kan ada yayasan Bill Gates itu ya. Kemudian Pak Tahir ini titip melalui Bill Gates. Sayangnya kok nggak ada titip melalui Majelis Segia Klaten ya. Nah, dia menganggap sebagai panggilan dari Yesus Kristus untuk membagi-bagi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara sekalian, sekitar kita penuh dengan orang-orang yang mengalami pembalikan nasib, pembalikan keadaan, yang mengalami turn the tide. Bagaimana keadaanmu hari ini? Sedang menuju ke jalan yang gelap, sedang menuju kepada lembah yang curam? Apakah sedang terpuruk karena keuangan, karena kemiskinan, karena kebangkrutan, terlilit hutang, masalah keuangan lain? Apakah karena masalah keluarga, suami istri yang gak pernah rukun? Apakah masalah kesehatan? Apakah masalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan? Apakah masalah percintaan yang tidak bahagia? Keluarga yang berantakan, broken home itu tadi? Ataukah karena masalah mental spiritual yang tidak beres? Ataukah oleh alkohol, narkoba, hawa nafsu yang tidak terkontrol, ganti-ganti pasangan terus? Atau karena apa? Allah sanggup mengubah hidupmu, Allah sanggup membalikkan keadaanmu, Allah sanggup melakukan turn the tide dalam kehidupanmu. Percayalah kepadanya, saudara, datanglah kepadanya dan alamilah pengalaman pembalikan keadaan itu. Saudara akan melihat bahwa betapa Tuhan kita itu dahsyat. Jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan langsung berkata, cukup Tuhan, stop Tuhan, jangan suruh saya lanjut. Karena Tuhan bisa lakukan perubahan yang mendasar, yang drastis dan spektakuler. Sudah banyak contoh Bapak Ibu sekalian bagaimana Tuhan mengubah kehidupan seseorang. Dan dia mau lakukan untukmu. Dia mau lakukan bagi keluargamu, bagi bisnis pekerjaan. Mari berdiri bersama-sama. Karena begitu Allah cinta dunia, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dan berkata begitu cinta dunia ini, karena begitu Allah
anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sementara semua tutup mata, percayalah Tuhan mengubahkan kehidupanmu. Ada mungkin yang keadaannya sedang kacau balau, menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebinasaan. Ada yang mungkin kesehatannya yang sedang menurun, bisnisnya yang sedang menurun, ada yang keluarganya yang sedang morat-marit. Engkau sedang berjalan menuju kepada kegelapan yang tidak jelas. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan keadaanmu, melakukan pembalikan situasi hidupmu. Turn the tide, berubah seketika. Mari percayakan hidupmu kepadanya. Yang hidupnya sedang terancam bahaya, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang kesehatannya sedang terancam, bisnisnya sedang terancam, keluarganya sedang terancam, masa depannya sedang terancam. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur Engkau mencintaiku. Dan aku mempersembahkan hidupku, keadaanku ke dalam tangan-Mu. Aku tahu Engkau sanggup mengubahkan kehidupanku. Aku tahu Engkau sanggup membalikkan keadaanku. Saat ini juga secara drastis dan dramatis. Aku mau menerima lawatan-Mu ya Tuhan, menerima kuasa-Mu. Semua tutup mata, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, yang membutuhkan kuasa ilahi, kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang membutuhkan jamaah Tuhan dalam hidupnya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan percayalah, Dia sanggup membalikkan keadaanmu sekarang ini. Sekarang mungkin engkau terluka, engkau sakit, hatimu sudah mengeras, hatimu sudah tumpul. Tetapi percayakan hatimu kepada Tuhan, Dia sanggup membalikkan keadaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Mari jamaah, mari jamaah, mari jamaah umat Tuhan. Penuhi dengan Roh yang Kudus, penuhi dengan Roh yang Kudus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau membalikkan keadaan kami semua. Engkau melakukan perubahan yang drastis dan dramatis dalam hidup saudara kami ini. Dalam nama Yesus, malam ini terjadi mujizat, malam ini terjadi lawatan Tuhan. Malam ini Tuhan yang sakit disembuhkan, yang sedang menuju ke kegelapan mendapatkan terang yang ajaib, yang mendapatkan kehancuran hari ini pulih oleh karena jamaah tangan Tuhan. Mari percayakan hidup ke dalam tangannya saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Anak-anakmu berhimpun dan datang kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Waktu itu engkau heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Silent night, holy night. Sehingga kami tidak hidup dalam kegelapan, meraba-raba apa yang ada di depan kami. Tapi kami tahu bahwa kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Kau terus menerangi pikiran dan hati kami. Dan kami juga boleh menerangi sekitar kami. Karena di dalam kami ada terang ilahi yang sudah menyala, bersinar. Dan kami tahu hidup kami berguna di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami bahwa pengharapan kami, iman kami kepadamu tidak sia-sia. Oleh karena itu meteraikanlah firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lilin-lilin boleh dimatikan, lampu boleh dinyalakan kembali, dan saudara-saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya mendahului terlebih dahulu menekankan tentang kado buat Tuhan. Mari beri kado bagi juru selamat kita yang sudah melakukan terobosan dalam hidup kita. Saya berdoa tidak ada satupun yang lewat.
Jadi saya mau tanya, adakah yang belum mendapatkan amplop kado Natal? Tolong angkat tangan yang belum mendapatkan kado. Saya tidak sedang memaksa Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mau memberi kepada kita kesempatan untuk memberi ucapan syukur kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita melalui kado buat Tuhan. Kalau ada yang belum dapat amplop, panitia nanti bisa membantu. Kalaupun amplop kado yang tertulis kado Natal misalnya sudah habis, nanti bisa pakai amplop biasa. Di atas adakah yang belum dapat amplop kado Natal yang seperti ini? Bukan persembahan yang itu, bukan persembahan yang warna hijau, tetapi yang warnanya ungu. Tulisannya kado untuk Tuhan, tulisannya kado untuk Tuhan. Jadi saudara nanti boleh memberi dua macam, satu macam kado untuk Tuhan saja boleh, atau dua-duanya boleh, satu kado untuk Tuhan, satu persembahan. Jadi adakah yang belum dapat yang ada tulisannya kado untuk Tuhan? Tolong angkat tangan. Ada di sana, minta tolong Ceni atau siapa itu, Ibu Sinta. Bisa segera, bisa cepat, yang cepat berlari, cepat ibu-ibu, panitianya bisa cepat dapatkan amplop, ya, atau yang ada dulu lalu serahkan, ya. Mari, ada lagi di atas ada? Sudah semua ya? Oke. Baik, kalau begitu Ibu Sinta yang di belakangnya Pak. Ya, baik, ya itu betul. Oke. Baik, kita akan lihat pengumuman. Mari bergabung bersama dalam ibadah tutup tahun yang akan diadakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 jam 10 malam, open gate jam 21.30. Untuk ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci, dan mari kita akhiri tahun ini dengan korban kunci tahun. Manfaatkan amplop yang ada untuk memberi korban kunci tahun. Jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk hadir dalam ibadah awal tahun baru yang akan diadakan pada hari Rabu 1 Januari 2025 jam 6 sore. Dalam acara ini akan ada talent show dari berbagai seksi bidang, dan acara ini akan dipandu oleh Bapak Rudihin dan Westa dari Malaysia. Jangan sampai ketinggalan, pada akhir acara kita akan makan bersama-sama. Jangan lewatkan dan jangan ketinggalan untuk Natal PRPK yang akan diadakan pada hari besok 26-27 Desember bertempat di Villa Tawangmangu. Kita akan berkumpul di gereja jam 9 pagi. Jangan lupa ya. Mari menabung di ladang taburan Christmas Point. 1 poin Anda seharga 50.000 akan mendapatkan 1 souvenir cantik dan 1 stiker Christmas Point. Untuk minggu ini, souvenir yang tersedia berupa pouch make up, dompet card, tumbler, tas 1 set open. Mari menabung dengan sukacita. Kami informasikan bagi jemaat yang akan memberikan kado untuk Tuhan melalui online dapat memberikannya melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0309000333 atas nama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Klaten. Demikian rangkaian kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Segenap tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan mimbar hari ini. Selamat Hari Natal, damai sejahtera Natal di tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Yang hidup firman
Shalom. Sebuah pengumuman. Jadi ditemukan anting, satu anting. Mohon nanti kalau ada yang merasa kehilangan bertemu dengan Ivana. Tadi antingnya ditemukan di depan. Ya, selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan yang akan saya panggil kepada Pendeta Yerus Ezekiel, Pendeta Paulus Landianto, Pendeta Ruth Rafika, Pendeta Muda Rosiana Purnomo, dan Pendeta Triwidodo, dan minta untuk yang saya panggil untuk naik ke atas panggung. Dan kenang-kenangan akan diserahkan. Mohon kesediaannya Maklan untuk naik ke atas panggung. Oke, Maklan akan menyerahkan pada Pak Yerus. Selanjutnya Pak Rustan dimohon diserahkan pada Pak Paulus. Kamera, video dipersiapkan. Haruslah menyerahkan pada Pak Paulus. Selanjutnya Pak Pujo nanti akan menyerahkan kepada Dubes. Bu Bibit mempersiapkan diri. Bibit menyerahkan pada Pendeta Muda Rosiana.